Ya, mungkin bisa kita mulai yang abang-abang ya, sedikit ya. Kami memperkenalkan diri dulu, bagaimana tata cara bekerja dan prosedur bekerja ke luar negeri secara prosedural ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Dilina selaku pengantar kerja di BP3MI Aceh ingin memberikan sedikit memperkenalkan lembaga kami dan bagaimana skema-skema penempatan untuk bekerja ke luar negeri. Nanti mungkin akan dilanjutkan Bu Lili dari PT Pamor Sapta Dharma. Ya, mungkin ini kami jelaskan dulu bahwa kami adalah salah satu unit pelaksana teknis dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ataupun Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kami salah satu UPT teknisnya, nah kami satkernya namanya BP3MI Aceh, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Jadi kita ini dari lembaga pemerintah yang tugasnya untuk melaksanakan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Jadi tugas utamanya ya berdasarkan peraturan presiden yaitu urusan pemerintahan di bidang pelindungan urusan ketenagakerjaan khususnya luar negeri. Jadi kita ada pelayanan di P4MI Aceh Tamiang, kemudian kita ada pelayanan di Mall Pelayanan Publik Aceh Besar, kita ada pelayanan di Helpdesk Bandara SIM, kemudian di kantor BP3MI Aceh di Jalan Soekarno Hatta, Banda Aceh, Lamara. Jadi itu kan unit-unit pelayanan kita. Kemudian supaya kita tahu siapa saja sih, jadi istilahnya ya, mungkin teman-teman dari dulu taunya istilahnya TKI, tetapi sebenarnya ada perubahan sesuai dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Jadi dikatakan siapa sih pekerja migran Indonesia? Jadi pekerja migran itu Indonesia adalah setiap warga negara yang akan, sedang, atau telah bekerja di luar wilayah Indonesia yang mendapatkan upah. Itulah definisinya. Kemudian pekerja migran itu bekerja di mana saja. Jadi ada yang bekerja di perusahaan berbadan hukum, ada bekerja di perseorangan, ada juga sebagai pelaut kapal. Itulah jenis-jenis dari pekerja migran Indonesia. Ketika abang akan bekerja di perkebunan, berarti abang itu akan bekerja di pemberi kerja berbadan hukum. Jadi perusahaan ya yang berbadan hukum, yang dia perusahaan besar yang terdiri dari beberapa banyak orang seperti itu ya. Jadi ada yang bekerja di perseorangan itu seperti membantu rumah tangga. Kemudian ya ini. Jadi kalau bekerja ke luar negeri itu sebenarnya ada prosesnya, abang-abang ya. Jadi kami di sini apa saja sih yang harus dilakukan? Yang pertama kita harus mencari info peluang kerja itu secara resmi. Dari mana info itu kita peroleh? Ya dari kami, dari kementerian juga ada, yaitu program G2G. Dari kami, dari BP3 juga ada, dari Disnaker, kemudian dari P3MI yang berizin. Jadi info peluang untuk perkebunan ini yang kami sampaikan yaitu kami berkomunikasi dengan P3MI. Dia peluang apa yang ada itu yang akan kita infokan. Kemudian kita akan mendapatkan tawarannya dengan skema, kemudian pasti akan mengikuti seleksi. Jadi tahap yang sekarang adalah tahap praseleksi. Kemudian nanti kalau dari sini lulus, kemudian akan dilanjutkan ke Medan untuk seleksi interview dengan user. Kemudian kalau lulus seleksi interview dengan user, mungkin langsung dilakukan medical check up. Ya, jadi setelah ini apa yang dilakukan? Kita akan melengkapi dokumen kerja ya sesuai dengan syarat. Ya, jadi dokumen kerja itu yang paling utama ketika kita akan berangkat ke luar negeri ada dokumen 3 yang paling utama, yaitu paspor, kemudian visa, kemudian kontrak kerja. Di samping dari dokumen-dokumen yang lain, mungkin ketika akan lanjut praseleksi ini kan sudah diinfokan di dalam grup bahwa teman-teman akan menyiapkan dokumen KTP, KK, ijazah, surat pernyataan orang tua, surat persetujuan orang tua,
mungkin buku nikah dan lain-lain. Dan salah satunya surat izin yang diberikan oleh orang tua atau suami atau istri yang diketahui oleh Pak Keci atau Pak Dato. Jadi itu merupakan salah satu dokumen yang harus dimiliki. Ya, mungkin ada itu ya, sudah ada di share. Kemudian kita mau belajar tentang skema, mau menjelaskan tentang skema. Skema yang mana yang sekarang? Jadi ini skema penempatan bekerja ke luar negeri ya. Jadi ada skema P2P. Jadi skema yang sekarang yang sedang kita lalui, yang kita lamar ini adalah skema P2P, yaitu kerjasama P3MI. Jadi nanti yang akan menempatkan orang abang itu adalah P3MI, namanya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, ke user atau negara lain. Ya. Kemudian ada G2P, itu G-nya adalah kami pemerintah dengan user atau perusahaan di negara penempatan. Kemudian ada G2G, government to government, itu adalah kami pemerintah dengan negara di penempatan. Jadi ada 3 negara untuk G2G, ada Jepang, ada Korea, kemudian ada Jerman. Kemudian untuk UKPS untuk kepentingan perusahaan sendiri, kemudian untuk persorangan ataupun mandiri. Jadi sebenarnya secara mandiri kita juga bisa mencari pekerjaan kita secara mandiri. Tapi ketika artinya secara mandiri itu tidak ada agensi, tidak ada calo yang menunggangin kita. Jadi memang kita mencari sendiri. Dan user perusahaan di luar itu akan mengurusi dokumen kita tadi. Yang pertama supaya paspor, visa, dan kontrak kerja. Itu ya. Jadi ini syarat dari pekerja migran ini hanya ya. Suara saya kedengaran kan? Kedengaran ya? Ada ya. Kedengaran, Bu. Ya. Jadi ini abang-abang ya, pekerja migran ini hanya boleh bekerja di negara mana saja. Ini syaratnya. Memiliki aturan hukum yang melindungi tenaga kerja asing. Ada perjanjian resmi antara pemerintah Indonesia dan negara ketujuan. Memiliki jaminan sosial atau asuransi bagi pekerja asing. Ketiga inilah syarat utama ketika kita sebagai pekerja migran Indonesia mau bekerja ke negara tujuan. Jadi contohnya Kamboja, Myanmar, Laos itu bukan negara tujuan penempatan. Kenapa? Tidak ada di sini hukum, nggak ada hukum mereka yang melindungi tenaga kerja asing. Nggak ada perjanjian kita antara Indonesia dengan negara tersebut untuk penempatan seperti itu ya. Jadi memang supaya teman-teman tahu bahwa negara tersebut bukan negara tujuan penempatan. Ya, jadi was-was, hati-hati. Kamboja, Laos, Vietnam. Jadi sangat sulit abang-abang kalau orang-orang siapa tahu ada keluarga, kalau orang-orang sudah berangkat ke sana, untuk keluar dari sana itu sangat sulit. Karena apa? Itu adalah kewenangan daripada negara tersebut. Negara kita nggak ada ini. Jadi nggak ada tujuannya yang kita tahu bahwa seperti Kamboja, Myanmar itu adalah online scam, judi online. Itu tidak ada. Kita ada itu tidak ada yang kita ini. Jadi tidak ada aturan yang melindungi kita, tidak dilindungi di sana kalau ini, makanya itu bukan negara tujuan penempatan ya. Kemudian persyaratan ya ini nanti yang akan dipenuhi orang abang-abang. Secara umum persyaratannya minimal 18 tahun, memiliki kompetensi sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Kemudian ini syarat dokumen nanti yang harus dipenuhi. Ini harus ada abang-abang nanti. Ada surat keterangan status perkawinan, ada surat keterangan izin atas suami yang diketahui oleh Kades atau Lurah, sertifikat kompetensi, surat keterangan sehat, paspor, visa kerja, perjanjian penempatan, dan perjanjian kerja. Jadi setelah nanti dokumen semua ini terpenuhi, ketika akan berangkat, maka akan ada paspor, akan ada visa kerja, akan ada perjanjian kerja, akan ada perjanjian penempatan. Dan dokumen inilah yang wajib dimiliki dengan skema P2P. Jadi mungkin selamat bergabung Ibu. Ini ya.
Ya, jadi tantangan-tantangannya mungkin kami sebutkan sedikit ya. Kadang-kadang ini kita ada tantangan-tantangan, kadang-kadang kepada kualifikasi, artinya kemudian bahasa, sertifikasi, restu, mentalitas. Nah, ini juga merupakan tantangan. Tapi harapan kami buat abang-abang yang sudah bergabung di dalam Zoom ini sudah ini bukan tantangan lagi. Berarti sudah ada semangat untuk berangkat ke luar negeri, berangkat secara prosedural. Ya, mungkin itu aja sedikit pengantar dari kami supaya teman-teman abang-abang tahu gitu ya. Jadi kami adalah pemerintah, instansi pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan penempatan dan pelindungan. Jadi ketika ada lowongan yang kami share itu kami koordinasikan. Jadi selain kami tadi sudah kita sampaikan untuk G2G itu memang peran kami di kementerian. Tapi untuk G2G Jerman, Jepang dan Korea. Kemudian memang penempatan yang paling banyak adalah melalui skema P2P, melalui private. Jadi di sini sudah berhadir Ibu Lili dari PT Pamor Sapta, kami persilahkan. Sebelumnya saya akhiri, mungkin nanti kalau ada tanya jawab silakan. Demikian kami serahkan Bu Lili. Oke, baik Bu. Sebentar, Ibu Lili masih online sebentar. Tunggu sebentar ya. Atau ada abang-abang mau nanya? Mau tanya langsung sama Ibu deh. Mau belinya aja, Ibu Lili aja. maksudnya kan misalkan bang semalam itu ya Pak, karena GP juga ini tapi kan dengan detik sabar, kadang Sarawak semalam. Dia tanya alam sama beliau kan pasti itu. Semalam. Kalau tanya, Ya. Pandai jawabannya. Pola mancing. Pipal. Ya Pak, Agus. Kayak nama aku. Abang-abang nanti Ipal, absennya Ipal isi ya rapi Bang. kali. Capek, Bang Stecu mana Bang Stecu? Apa Gus? Sehat Bang Stecu kan? Sehat kali lah nih. Medan nanti kan? Rapi kali. Rapi kalian. Makin malu kali ya tampil ini rapi kali ya. Halo Kak, ini sudah mulai belum? Sudah mulai belum ini Kak? Sudah mau mulai nih Pak. Tapi kita lagi nunggu Bu Lili Bang, orang perusahaan Bang, kantor Bang Medan Bang. Lagi menunggu kita Bang. Karena boleh ya, terbatas lah. Kan udah dari sana yang kita udah dari sana. Sembuh nanti ayo dulu. Ini bukan main-main gitu. Oh, kalau anu sih orang kan kalau anu udah tahan nggak pernah naik orang ini. Kalau anu agak banyak ya, Allah. Yang kerja di sini nggak begitu.
Sebelum kita mulai nih ya, izin ya mau ngabsen dulu yang daftar di dalam grup. Mungkin tadi yang nggak daftar, yang belum itu nggak apa-apa. Bang Ilhamuddin ada ya? Hadir Bang Ilhamuddin? Ada Bu. Tidak ada Bu. Oh ada ini. Bang Ilham ini ya? Ada ya. Yang kedua Bang Amirul Khairi ada? Ada Bu, ada. Oke. Bang Fayed. Hadir Bu, hadir. Ada Bu. Mikrofon yang ada. Bang Randi Marlian ada ya? Ada Bu, ada Bu. Ada. Bang Mahdayat nggak ada ya? Bang Mahdayat nggak ada ya? Bang Jabilun ada? Ada? Tidak ada Bu. Oh nggak ada ya? Ya. Bang Rival ada? Abang ya? Oke. Bang Saifullah Ada Bu. nggak ada? Tidak ada. Ada Pak Billy. Iya. Surat apa? Lagi. Nggak tahu dia. Oh, udah tahu, udah Ibu cek ya. Karena kantor Ida udah nggak di situ. Bang Yogi Pernah kantor. Yogi Aulia Dwinanta ada? Bukan sini. Sekarang Ih, sini. kemana orangnya? Katanya mau serius. Ini belum berangkat ke Medan nih. Kira hari kerja Bu. Hah? Kerja. Oh. Kerja. Tadi kasih tahu mereka. Kalian ini kasih tahu dia. Bang Muhammad Yusran ada? Ada Muhammad Yusran? Muhammad Rafli? Nggak ada juga Bu. Nggak ada. Nggak ada juga. Oh. Kayak mana ini? Nggak serius kayak gitu. Mana? Agus Rianda ada ya? Hadir Bu. Suruh ini. Bang Husaini? Iya Pak. Bang Husaini? Ada ya. Nggak ada juga ya? Pada gagal nih. Bang Alif? Alif? Tidak ada Bu. Bang Haidir Rizka? Ada Bu. Ada ya? Bang Andris Roimo Koginto? Bang Andris? Nggak ada ya? Yang kalian kenal, kalian jepri aja. Nah, itu kan kamu kan. Terus malam itu kan. Sahrul Ramadan? Hanya lari konser. Sahrul Ramadan? Nggak ada juga? Dede Firman? Bintang? Nggak ada ya? Banyak yang nggak hadir ya abang-abang ya? Iya Bu, banyak yang tidak hadir Bu. Mungkin lagi Banyak yang kerja mungkin Bu. Jam kerja mungkin banyak yang kerja itu. Sebentar. Wahyu Pak, udah jadi ustaz ya. Wahyu Pak. Makanya ikut jadi ustaz. Jadi Ustaz. Bisa ustaz. Bisa. Betul tuh. Baju. Tahu deh Pak. Nggak tahu deh. Ya selingkuh aja hati-hati. Hidupin aja.
aja. Bu Del, Ya, Bu? pagi Bu. Ya, pagi, Bu. Bu, berapa orang berarti total Bu yang udah hadir? Pak, banyak, Bu. Oke. Kadang-kadang nggak serius ya. Ya gitulah Bu memang. Jadi Bu, berarti ini dikasih penjelasan sedikit sama Direktur PT Pamor ya Bu? Iya, iya. Silakan, Ibu. Oke. Sini. 17 orang yang ada nih, Bu. Oke, baik. Salam kenal Ibu semua, abang-abang semua ini ya. Perkenalkan, nama saya Trihara Sukma. Saya Direktur Operasionalnya PT Pamor. Kebetulan saya ada di Medan, di kantor cabang Medan, di kantor Ibu Didi. Oke, jadi kita acara hari ini kan praseleksi. Jadi praseleksi nanti yang akan hadir pada tanggal 20 ya. Benar, Pak. Coba yang kameranya diaktifin semua bisa enggak? Mikrofonnya aja yang di off kan. Yang calon pekerjanya. Oke, jadi gini, sebelumnya kami sudah menyampaikan untuk praseleksi pada tanggal 18 dan akan seleksi yang akan diseleksi oleh perusahaan FGB untuk sektor kerjanya perkebunan kelapa sawit, wilayah penempatannya di Kota Kinabalu, di Lahadatu di Sabah. Sebelumnya saya menjelaskan teman-teman di sini pernah ada pengalaman kerja sawit? Ada Pak? Ada. Ada, Pak. Ada Pak. Oke. Belum lama. Ada Pak, sudah lama juga saya bukan sawit Pak, sudah ada 5 tahun lebih Pak. Oke, baik Pak. Alhamdulillah ya, karena yang kita utamakan yang utama pernah pengalaman kerja sawit. Jadi untuk persyaratan teman-teman semua yang akan mendaftar atau yang sebagai calon pekerja migran Indonesia, syaratnya pertama bisa baca tulis, tidak buta huruf, tidak buta warna, dan tidak cacat, tidak pernah mengalami patah tulang, baik kaki maupun tangan. Oke, jadi kita PT Pamor sudah menerapkan pemberangkatan zero cost. Dalam arti zero cost itu biaya ditanggung pihak perusahaan, tapi itu ada biaya maksimal. Contoh biaya yang akan ditanggung, biaya transportasi lokal. Maksimal PT Pamor akan menanggung biaya 500.000. Medikal, PT Pamor akan menanggung biaya medikal 1 kali saja. Yang kedua, paspor. Baik yang sudah punya paspor maupun yang belum punya paspor, biaya itu akan dibiayai oleh PT Pamor. Kalau Bapak semua sudah punya paspor, itu akan diganti biaya 1 orang Rp350.000. Yang ketiga, asuransi BPJS, baik masa maupun purna. Yang keempat, e-visa. E-visa ini setelah keluar kolom visa, nanti kita PT membayarkan
e-visa. Yang kelima, physical test. Itu PT Pamor yang bayar. Yang keenam, tiket pesawat. Yang ketujuh, makan. biasanya Ya, kita makan, konsumsi kita tanggung selama Bapak proses, tapi makan itu kita beri di kantor PT Pamor. Tapi kalau Bapak misalnya mau makan di luar selama perjalanan, itu Bapak tanggung sendiri. Dan makan itu akan ditanggung sampai Bapak di ladang setelah kita serah terima pihak perusahaan tersebut. Untuk LGB plantation ini basic gaji Pak, upah minimum itu 1.700. Kalau kita rupiahkan 1 ringgit 1.800, jadi Bapak bisa mendapatkan gaji 6.500. Dengan syarat 1 hari 7 jam setengah, 1 bulan 26 hari bekerja tanpa konten atau tanpa alfa. Jadi Bapak hadir. Dan di perusahaan haji ini selalu menerapkan apel pagi, Pak. Apel pagi itu jam 6 pagi, 6.30. Jadi Bapak wajib mengikuti apel pagi. Karena apel pagi ini satu syarat Bapak untuk mendapatkan upah minimum yang 1.700. Dan di situ akan dikasih pengarahan kerjaan Bapak apa hari itu, dan apa yang Bapak tidak paham silakan bertanya ke asisten manajer atau manajer akan memberi penyuluhan. Kontrak yang Bapak tanda tangani itu nanti akan ditandatangani di Indonesia sebelum Bapak berangkat. Kontraknya 2 tahun, Pak. Apabila Bapak selesai kontrak 2 tahun, itu biaya pemulangan Bapak atau biaya pulang Bapak ke Indonesia itu ditanggung pihak LGB. Tapi apabila Bapak cuti, sambung kontrak lagi, itu tiket pulang cuti akan ditanggung pihak LGB. Tiket berangkat, masuk lagi ke Malaysia, itu Bapak ditanggung Bapak sendiri. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Kira-kira yang saya sampaikan dari 1 sampai 7 tadi, ada yang Bapak mau tanyakan? Ada Pak, saya mau bertanya nih Pak. Mengenai BPJS Pak. Oke, sebentar, gini. Bapak hidupkan video call-nya, mute speaker-nya, Bapak angkat tangan. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ini Pak, saya mau tanya masalah kan minimal 1.700 gajinya. 1.700 itu targetnya berapa sehari itu Pak? Apakah tandan ataukah kilo ataukah gimana itu, Pak? Oke, ada lagi? Ada Pak. Ada Pak. Tadi dari Randy. Oke, Randy matikan dulu speakernya. Gantian siapa? Speaker. Mana speaker? Mana? Ini Pak. Agus mau bertanya? Iya Pak. Masalah tadi kan Bapak bilang kalau uang paspor diganti 3,5 itu paspor itu ngurusnya itu sekira berapa ya Pak? Atau gimana itu Pak? Oke, jadi gini Pak, saya jawab dulu pertanyaannya yang Ibu Pak Bang Randy ya. Nanti Agus nomor 2. Oke, pertanyaan Bang Randy. Jadi di setiap kerjaan, di setiap ladang itu ada minimal target.
Yang biasa disebut manajer ladang itu produktivitas kerja, Pak. Produktivitas kerja apabila Bapak pemotong sawit untuk mendapatkan 1 hari minimal Bapak harus mencapai 1,5 ton. 1,5 ton. 1,5 ton itu untuk satu orang penuai. Udah siap tadi. Satu orang penuai. Tahu. Satu orang penuai akan didampingi 1 tolak buah, Pak. Penolak buah. Mana? Jadi apabila Bapak bisa potong lebih dari 1,5, itu akan nanti dihitung gaji borongan. Tapi kalau Bapak dalam waktu 3 bulan training, Bapak tidak bisa memotong mencapai minimal target, nanti manajer ladang akan memberi arahan kerja yang lain. Biasanya Pak, aturan manajer ladang itu nanti Bapak akan dikasih training dulu. Manajer akan tanya siapa yang bisa penuai buah. Penuai buah itu mengikuti blok atau zone, di mana tinggi pokok, usia pohon itu mereka yang lebih paham manajer ladang. Saya tidak bisa menjanjikan atau tidak bisa berbicara di sini harga 1 ton itu berapa, Pak. Karena saya bukan manajer. Yang kedua, FGB itu perusahaan besar. Jadi tempat yang akan Bapak kerja di Malaysia itu ada 70 ladang. Satu ladang minimal itu 25.000 hektar, Pak. Jadi minimal 1 orang pekerja itu menghandle 1 hari. Contoh kalau baja sama pupuk, baja racun, itu biasanya target itu bisa mencapai 1,8 hektar, Pak. Biasa buat ngeracun lingkaran, pupuk, potong pelepah browning itu beda lagi, Pak. Dari sini ke ini. Paham ya, Pak Redi? Parah. Oke, untuk yang Bang Agus ini tadi nanyakan masalah biaya paspor. Pak, paspor. Jadi biaya paspor gini, Pak. Berdasarkan Undang-Undang Imigrasi, untuk pekerja yang belum punya paspor itu gratis, Pak. Pembayaran banknya gratis. Tapi prosesnya itu kita kurang lebih menghabiskan biaya kurang lebih 200.000. 200.000 itu biayanya apa, Pak? Itu termasuk BPJS Pra. Ya, itu 50.000 dan sama biaya matre, biaya fotokopi, dan biaya transport pengurus. Tapi kalau Bapak pernah buat paspor dan paspor itu sudah mati, itu biayanya berkwitansi 350.000. Itu yang kwitansinya. Belum biaya praasuransi. Paham ya? Udah. Yang jadi satu masalah, yang jadi satu masalah, apabila dokumen Bapak semua tidak sinkron, contoh nama itu harus sesuai, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, titik komanya harus sesuai seperti ijazah, seperti akte. Yang sudah menikah itu harus punya buku nikah. Kalau tidak punya buku nikah, minta surat keterangan menikah di kantor desa atau camat. Apabila nama Bapak tidak sinkron di EKTP dalam sistem, Bapak harus rubah dulu ke Dukcapil supaya nama Bapak sinkron. Karena kalau tidak sinkron nanti bisa jadi satu masalah apabila Bapak diterbitkan paspor. Nah, biaya berkas itu, perbaikan berkas itu Bapak tanggung sendiri karena itu biaya jati diri. Paham? Paham, Pak. Oke, ada lagi nggak yang mau bertanya? Masalah akomodasi, Pak. Akomodasi di Sabah, Pak.
Jadi gini Pak, akomodasi untuk Bapak kerja setiap hari itu akan disediakan trekta atau traktor untuk pengangkutan, di mana Bapak nanti akan di-drop di zone atau zona-zona atau blok di mana yang manajer ladang sudah mengatur di situ ada berapa orang. Di situ ada berapa orang. Jadi nanti Bapak akan koordinasi nih sama tukang drivernya, driver traktor. Bapak akan pulang jam berapa? Contoh kalau Bapak kerja mulai jam 6.30, 7 jam setengah, berarti jam 2.30 Bapak sudah selesai. Tapi kalau Bapak mau kerja borongan, Bapak pulang jam 5. Itu Bapak tidak dianggap overtime, tapi Bapak kerja borongan. Karena kerja borongan ini yang dibayar itu berapa yang Bapak hasilkan pemotong buah, itu yang dibayar. Jumlah tandannya dan jumlah tonasinya. Kira-kira sampai sini paham nggak Pak? Kalau ya, kalau seandainya masalah rumah, masalah air itu, masalah listrik itu gimana itu Pak di sana? Oke, baik. Untuk rumah, FGB sudah banyak perubahan, Pak. Jadi rumah satu orang minimal 4 orang, Pak, satu rumah. Maksimal 6 orang, tapi tergantung besar rumahnya. Jadi satu orang, satu tempat tidur, satu lemari. Penyimpan barang-barang Bapak seperti paspor Bapak simpan. Mungkin dokumen-dokumen yang lain seperti fotokopi fotokopi BPJS, surat perjanjian kontrak kerja Bapak simpan di situ, dan paspor. Nah, apabila paspor itu Bapak rusak, nah itu biaya perbaikan paspor di negara penempatan itu Bapak biaya sendiri. Jadi tolong simpan paspor itu, jangan dibawa-bawa, jangan sampai kena air. Untuk air, listrik itu gratis Pak, tapi ada maksimalnya. Jadi apabila Bapak sembrono, misalnya tidak matikan keran air, tidak matikan kipas, itu biasanya biaya listrik dan airnya akan membengkak. Jadi satu anak itu kurang lebih disubsidi Rp7 Pak. Kalau Bapak dalam rumah itu Bapak 4 orang, berarti 7 kali 4, kurang lebih 120.000 lah. Itu untuk listrik. Air juga seperti itu. Jadi apabila Bapak memakai listrik di atas itu, Bapak akan dikenakan biaya sendiri. Ibarat Bapak boros. Tapi kebanyakan teman-teman yang sudah kita berangkatkan, mereka jarang melebihi batas subsidi yang diberikan oleh majikan. Terus ini masalah satu lagi Pak kan, kayak saya jujur dibilang kalau seandainya bagian pemanenan itu ya belum terlalu pengalaman, tapi dari awal buka lahan sampai tanam sawit saya lakukan sendiri. Tapi kalau seandainya masalah pemanenan saya belum pernah karena belum berbuah juga. Jadi itu apakah nanti diajarkan di sana atau gimana itu Pak? Iya Pak, jadi untuk memotong buah itu nanti Bapak akan belajar. Jadi di situ ada namanya training Pak. Training ini tahap penyesuaian Bapak di ladang tersebut selama 3 bulan. Jadi seandainya kerjaan di Malaysia itu banyak Pak. Ngeracun, merumput, terus penanaman pokok sawit itu banyak. Jadi ada kerjaan. Berarti bukan fokus di pemanenan Pak ya? Ya, banyak. Tapi kalau ya banyak. Jadi kalau Bapak jadi pemahamannya gini Pak. Pemahamannya Bapak itu mengikuti arahan dari manajer.
atau dari asisten manajer. Nanti asisten manajer itu akan memberi arahan ke mandor. Mandor akan bagi kerjaan Bapak. Kalau memang Bapak tidak bisa dikasih peluang pemotong buah, Bapak sudah berusaha, Bapak sampaikan, saya belum bisa atau belum pandai, saya perlu waktu lagi untuk belajar. Bapak sampaikan, nanti dia akan kasih kerjaan yang lain. Dengan catatan, Bapak 1 hari 7,5 jam, jangan tidur di ladang, 26 hari bekerja, wajib Bapak hukumnya dapat gaji 1.700, kalau dirupiahkan 6.500.000. Tapi tidak boleh tidur di ladang. Apabila Bapak tidur di ladang, ada orang yang lapor, itu akan dikenakan sanksi. Apabila Bapak konten, misalnya Bapak izin tidak masuk kerja, Bapak alasannya Bapak apa? Sakit. Bapak harus datang ke klinik di dalam ladang, minta surat sakit dari klinik tersebut. Nah, itu Bapak akan tetap digaji. Tapi kalau Bapak diam-diam tidak keluar, tidak ada surat pemberitahuan keterangan sakit atau keterangan izin, ya Bapak dianggap absen, jadi ponten. Setiap 1 ponten itu akan mengurangi gaji Bapak, gaji minimalan 1.700. Nah, Bapak silakan, Bapak bagi aja 1.700, Bapak bagi 26 hari. Kalau Bapak tidak masuk 3 hari atau 4 hari, ya Bapak silakan hitung sendiri. Paham? Oke, untuk alat kerja, majikan akan kasih gratis. Untuk alat tinggal seperti sendok, gelas, piring, beras, minyak, sembako ya, itu dikasih gratis pertama kali Bapak sampai. Jadi seperti alat masak ya, wajan, periuk, kompor gas, tabung gas, itu dikasih sekali untuk 1 grup, 1 rumah Pak. Contoh, 1 rumah itu 1 tabung gas, 1 kompor, 1 panci, 1 periuk. Kalau piring sejumlah, piring, sendok, gelas itu sejumlah isi yang di dalam rumah. Siap berapa orang penghuninya, di situ akan mengikuti jumlahnya. Jadi kalau untuk masak, sembako Bapak akan dikasih free pertama kali datang. Untuk kebutuhan 1 bulan. Supaya Bapak mendapatkan gaji pertama. Di bulan kedua, Pak? Bulan kedua Bapak beli sendiri lah Pak. Itu kan tidak dapat gaji. Berarti kalau seandainya minimal tadi 7 jam kerja, lebih dari 7 jam kerja dianggap borongan. Kalau seandainya 1 hari nggak masuk, dipotong dari 1.700 dibagi 26. Ya, Pak, maaf, 7,5 jam, bukan 7 jam. Oh, 7,5 jam Pak ya? Oh, ya. Ya, sebenarnya 8 jam. Cuma yang 30 menit itu diambil untuk waktu sholat, Pak. Jadi waktu sholat itu tidak dihitung sama mereka. Anggaplah sholat Bapak Zohor sama Bapak scroll-scroll handphone, itu 30 menit cukup. Jadi yang jam istirahat itu sudah dihitung. Istirahat itu 1 jam. 30 menit di jam 10, 30 menit di jam 12. Jadi jam 12 itu Bapak istirahat makan, sholat itu 1 jam. Setengah jam yang sudah dipotong dari 8 jam, setengah jam sudah dimasukkan gaji, upah minimal 1 hari 8 jam kerja itu Pak. Pak, satu lagi Pak, kalau fasilitas WiFi Pak, biasanya kan setahu saya di MTP itu Pak, WiFi itu ada jadi WiFi-nya Pak, fasilitas jaringannya Pak. Jadi kalau jaringan gini,
kita cerita dulu masalah listrik ya. Ya. LGB itu tidak semua di perumahan itu listrik yang dialirkan oleh PLN. Ada beberapa ladang LGB itu yang menggunakan genset. Ya, betul. Genset itu akan dihidupkan sampai jam 9 atau jam 10 malam, Pak. Maksimal. Untuk fasilitas internet, pasti dia akan kasih waktu-waktu tertentu di mana akan dibuatkan titik kumpul di mana di situ Bapak boleh menggunakan internet fasilitas kantor. Biasanya di dekat kantor manajer. Ya. Ini kita cerita terburuk dulu ya. Kita Oh, siap, cerita siap, Pak. terburuk. Siapa? Ya. Jadi apabila kondisi seperti itu, Bapak nanti akan dikasih waktu-waktu tertentu untuk menggunakan internet. Contoh, untuk menghubungi keluarga, kasih waktu dari jam 7 sampai jam 9 malam. Nah, nanti dikasih waktu 2 jam, habis itu sudah dimatikan, jam 10 pun listrik sudah dimatikan. Itu apabila ladang yang dimana Bapak nanti ditempatkan yang seandainya listrik itu tidak sampai ke ladang tersebut. Ada lagi? Jadi gini Pak, pemahaman saya maunya pemahaman Bapak itu saya kasih pemahaman yang susah Pak. Satu Bapak kerja di kebun sawit ini hutan Pak. Di dalam hutan yang dibersihkan, dipotong, ditanami kebun sawit. Bapak tanya ke saya, berapa jauh dari jalan hitam? Ada yang 15 kilo, ada yang 20 kilo dari jalan hitam. Siapa? Tapi fasilitas LGB, karena LGB salah satu perusahaan BUMN Malaysia, dan mereka selalu disorot sama LSM atau NGO luar negeri, mereka menerapkan standar perumahan, standar tempat tidur, itu ada standarnya Pak. Jadi Bapak tidak perlu khawatir. Contoh, mohon maaf, di ladang-ladang LGB sudah tidak lagi ada rumah ibaratnya yang bocor atau yang tidak layak tinggal. Itu sudah tidak ada lagi. Dan LGB akan memfasilitasi untuk umat beragama. Contoh, Muslim, setiap hari Jumat itu Bapak libur, bisa Bapak mohon libur. Minggu Bapak kerja. Kalau untuk yang umat non-Muslim, contoh Kristen, mereka bisa disediakan satu fasilitas kendaraan untuk ke gereja. Itu gratis, Pak. Dan untuk sholat Jumat apabila Bapak misalnya jauh, itu hari Jumat mereka juga akan sediakan satu kendaraan untuk teman-teman beribadah sembahyang Jumat. Kalau gini Pak, tandanya Jumat kerjanya ya biasa kan sampai jam 2. Ini kerjanya sampai jam 12, habis itu pulang Jumat sambung lagi kerja. Gimana? Bisa gitu Pak? Jadi gini Pak, jadi di negara Malaysia itu mereka menerapkan libur 1 minggu itu 1 hari. Ada yang di setiap kabupatennya mereka mengambil libur, pemerintahan mereka mengambil libur itu hari Jumat. Berarti mereka liburnya hari Jumat, Bapak. Tapi kalau kabupaten mereka di situ yang menerapkan hari Minggu libur, berarti hari Jumat seperti yang tadi Bapak sampaikan, mereka akan kerja sampai jam 11.30, habis itu pulang, nanti masuk ladang lagi jam 3 sore untuk mencapai target. Apabila jam 2, jam 3 sore hujan badai, Bapak tidak bisa keluar, tapi Bapak paginya itu sudah keluar kerja 3 jam, itu Bapak sudah dianggap kerja 1 hari 8 jam. Wajib majikan bayar 1 hari gaji. Pagi kita cek, hujan 12.
Jadi Bapak penggajian itu lewat sistem bank, Pak. Tidak cash. Tidak diperbolehkan lagi cash. Jadi Bapak akan dibayar, nanti akan dibuatkan rekening bank, karena Bapak ada permit, ada visa kerja, Bapak bisa dibuatkan rekening bank. Jadi nanti pihak FGB akan membayar paling lambat tanggal 7 setiap bulan, Pak. Berarti Paling lambat. berarti bayarnya dari aplikasi FGV ya. Ya, FGB. Nanti Bapak akan diinstalkan aplikasi dan silakan Bapak daftar, dibantu sama staf. Jadi sebelum Bapak diantar ke ladang, di mana pembagian ladang, nanti ada namanya One Stop Center. One Stop Center itu akan dijelaskan lagi hak dan kewajiban Bapak selama Bapak di Malaysia untuk sampai menyelesaikan kontrak kerja. Kalau saya ini Pak dari Aceh ya Pak kan, apa enggak ada yang lebih dekat lagi Pak interviewnya Pak? Kasih mana Bu? Sementara saya belum buka cabang ke Aceh, Pak. Saya berharap, karena saya maunya gini, Pak. Kita PT Pamor komitmen, kita coba ke beberapa provinsi yang ada di Indonesia yang punya peluang pekerjanya berminat kerja kebun sawit, kita prioritaskan. Jadi Bapak kita prioritaskan ini dibandingkan pekerja yang dari Medan. Jadi saya berharap seperti yang saya bilang, Bapak, saya percaya sama Bapak. Syaratnya mudah. Yang satu, Bapak bisa baca tulis. Yang kedua, Bapak tidak buta warna. Yang ketiga, Bapak tidak cacat fisik. Contohnya pernah mengalami patah tulang. Karena kenapa? Mohon maaf, kerja kebun sawit dalam satu hari, Bapak berjalan kaki minimal itu 10 kilo, Pak. Kurang lebih. Nah, apabila Bapak punya cacat kaki yang pernah kecelakaan kerja, itu jadi masalah Bapak. Nah, kalau Bapak sampai sana ada kendala sakit, ya yang kita semua disusahkan. Jadi kita mohon maaf, kejujuran Bapak harus yang utama, terutama kesehatan atau cacat fisik ini, Pak. Siap, Pak. Jadi gini, Pak. Selama Bapak kontrak 2 tahun di Malaysia, selama Bapak diberangkatkan resmi dari Depnaker atau BP3 TKI yang ada setiap di daerah Bapak, dari ujung kepala sampai ujung kaki Bapak itu ditanggung jawabkan baik PT maupun negara, Pak. Jangan Bapak lari. Tapi apabila Bapak sudah lari, 2-3 hari Bapak lari, karena Bapak tergiur teman-teman atau bujukan orang yang ada di negara Malaysia, majikan sudah membuat laporan polisi Bapak lari, itu perjanjian kontrak kerja kita, itu kita batal. Jadi segala risiko apapun, itu Bapak tanggung sendiri. Nah, yang jadi satu masalah warga negara Indonesia, apabila sudah terpojok, sudah susah di negara penempatan, itu melaporkan diri ke KBRI untuk deportasi. Apabila Bapak sudah mengikuti program deportasi, itu Bapak secara langsung Bapak sudah di blacklist atau senarai hitam di negara Malaysia. Seumur hidup, Bapak tidak bisa lagi bekerja ke Malaysia untuk mencari rezeki. Paham ya? Paham, Pak. Oke, ini yang terakhir mungkin dari saya, Pak. Seandainya dalam kontrak 2 tahun, Bapak mengalami permasalahan keluarga. Contoh, istri melahirkan. Ya kan? Yang kedua, Bapak ada mau bagi waris yang notabene Bapak tidak bisa diwakilkan dan Bapak harus pulang. Yang ketiga, orang tua sakit keras
yang diharapkan Bapak bisa pulang. Nah, dalam aturan satu pekerja Indonesia dalam 1 tahun itu berhak cuti yang digaji, Pak. Berhak cuti yang digaji itu 18 hari. Jadi kalau Bapak baru bekerja selama 6 bulan, apabila ada masalah seperti itu, kita PT bisa bantu. Keluarga Bapak datang atau keluarga Bapak datang ke Depnaker, bawa bukti, Pak. Bawa bukti, contoh seperti foto atau surat-surat yang memperkuat dari desa maupun dari rumah sakit. Kalau sakit, kalau pembagian waris itu minta dari desa atau camat, nanti bawa ke kita atau ke Depnaker, Depnaker menghubungi kita PT, itu kita akan memohon untuk Bapak pulang cuti. Pulang cuti siapa yang biaya, Pak? Karena Bapak yang mau pulang, itu biaya sendiri pulang cutinya, Pak. Paham ya? Kalau seandainya ini Pak, kalau seandainya ini kan cuti tahunan tadi berapa? 15 hari ya? 18. Totalnya 18 hari. 18 hari. Jadi total cuti per tahun 18 hari. Tapi kita dalam 1 tahun itu nggak ambil cuti. Apakah bisa diuangkan itu, Pak? Bisa, Pak. Bisa. Oh, bisa Bisanya itu diuangkan. Bisanya gini, Pak, Ya. ya. Bisa diuangkan dengan catatan itu Bapak dengan kinerja atau produktivitas Bapak dalam 1 tahun itu dikategorikan Bapak tidak banyak bolos. Tapi bukan bisa diuangkan. Jadi itu namanya bonus tahunan, Pak. Jadi setiap 1 tahun apabila Bapak tidak ngambil cuti, Bapak rajin, itu nanti akan dikasih bonus tahunan. Itu kurang lebih 1 anak Rp500, Pak. 300 sampai Rp500. Tapi tergantung produktivitas Bapak. Bapak rajin atau malas. Dari absennya. Kalau Bapak banyak konten, ya itu secara tidak langsung hangus, Pak. Karena Bapak malas, tidak produktivitas ibaratnya. Ada lagi? Sudah jelas ya, Pak. Ya. Bagi teman-teman lain, siapa yang mau tanya? Jangan saya terus-terusan. Tidak apa-apa, yang lain mungkin beliau mungkin mau coba kan. Ya. Mau coba. Ya saya kasih pemahaman, Pak, kerja sawit itu kerja yang sangat berat. Ya. Karena kerja di dalam kebun, yang Bapak harus siap mental, fisik, karena merantau, mengadu nasib. Udah nangis-nangis minta pulang, ini yang jadi satu masalah. Makanya adalah kita tes psikotes supaya itu menghasilkan Bapak punya gangguan jiwa atau tidak. Kalau saya pribadi sih saya tidak masalah Pak kerja di sawit karena saya pun di sini juga ya ini baru pulang juga ke kampung. Ya, saya di sini kerja di kebun juga sih Pak, buka lahan sawit orang gitu Pak. Iya, Pak, karena kita orang Indonesia, orang Timur ini, nenek moyang kita memang petani sama pelaut, Pak. Jadi itu hal biasa kerja. Kenapa Malaysia sekarang gajinya 1.700, Pak? Jadi negara Malaysia kemarin membuat aturan undang-undang untuk upah minimum di bulan Maret. Gaji serentak satu Malaysia sudah 1.700. Ya. Terus saya ada lihat lagi aplikasi FGP itu nanti didaftarkan sama nama perusahaan. Terus ada 2 aplikasi Pak Kah? Satu yang untuk kirim uang dari Malaysia ke Indonesia, satu gaji dari FGP Pak ya. Jadi dari aplikasi FGP itu bisa Bapak kirim uang langsung ke Malaysia, dari Malaysia ke Indonesia bisa. Cuman
teman-teman yang pengalaman saya menerima komplain yang sudah ada di ladang, kalau apabila ada kendala, namanya kan sistem nih Pak, sistem ini tidak tahu, dia kadang-kadang error. Nah, apabila error, untuk mengurus uang tersebut itu waktunya lumayan lama. Jadi teman-teman biasanya terima gaji yang dari aplikasi, mereka datang ambil cash, kirim uang ke money changer atau bank, Pak. Tapi kalau Bapak pemahamannya Bapak sudah lihai, ya silakan Bapak transfer lewat m-banking bisa. Jadi nanti semua aplikasi untuk terima gaji itu akan dibuatkan, kartu telepon akan dikasih sewaktu Bapak sampai pertama kali di one stop centernya FGB. Ini mohon maaf cakap Pak, mohon maaf cakap ya. Seandainya Bapak tidak sesuai apa yang saya sampaikan, atau tidak sesuai nanti apa yang disampaikan waktu seleksi tanggal 20, contoh, mohon maaf, kamar mandi Bapak yang ada di dalam rumah atau asrama tidak sesuai, Bapak kan sekarang ini pakai handphone Android, Bapak foto saja Pak, Bapak foto, udah Bapak jangan ribut-ribut, jangan bising-bising, Bapak kirim, nanti akan kita laporkan. Dan manajer ladang tersebut akan dikasih waktu untuk perbaikan, Pak. Kalau sudah dikasih waktu untuk perbaikan, dia tidak perbaiki, manajer itu akan dipindahkan atau akan di-PHK. Itu komitmen FGB untuk pekerja CPNI Indonesia, Pak. Nah, kalau seandainya masalah tadi Pak, masalah borongan tadi, Bapak hitungan per tandan per kilo itu Bapak nggak tahu kisaran berapa Pak ya? Jadi kalau saya mau janji per kilo per tandan, saya tidak bisa Pak. Mungkin ya perkiraan itu ada yang harganya Rp25 sampai Rp60 satu tan. Satu tandannya biasanya 20 sen sampai 1 ringgit tergantung usia pokok. Kalau usia pokoknya baru belajar berbuah, baru usia 4 tahun, 5 tahun, ya pasti kan ya, 1 tonnya mahal, tapi jumlah tandanya banyak. Kalau pohon yang sudah 2 galah, sudah 12 tahun ke atas, berat 1 tandan pokok sawit itu bisa sampai 80 kilo. Nah, biasanya harga ton nasinya dia lebih kecil. Tapi untuk mencapai 1 ton, jumlah tandanya lebih sedikit. Contoh, 60 tandan, 50 tandan, itu sudah mencapai 1 ton. Jadi Bapak di sana nanti pekerjaannya satu, Bapak tuh general worker. General worker ini pekerja umum. Dan di situ nanti akan dibagi-bagi pekerjaannya. Pekerjaannya meracun, pupuk, memotong buah, memotong pelepah, nanam pokok, buat mancah. Mancah ini membersihkan di lingkaran pohon sawit rumput, Pak, sebelum dipupuk. Nah, itu semua borongan, Pak. Apabila Bapak memiliki skill yang lain, contoh Bapak memiliki skill bisa Bapak bawa traktor, itu gajinya beda, Pak. Contoh Bapak bisa loading buah, itu harganya beda lagi gajinya. Cuman biasanya itu yang menentukan upah itu nanti manajer, Pak. Jadi kita perjanjiannya tidak lebih, tidak kurang. Dari Indonesia itu Bapak ibaratnya gaji 1.700. 1 hari 7,5 jam, 1 bulan 26 hari itu wajib Bapak dapat itu. Kalau traktor tangan sih bisa Pak. Kalau saya traktor mobil saya nggak bisa, nggak pernah pegang. Kalau traktor tangan sih bisa. Iya, karena tidak pernah pegang, Pak. Nanti kalau Bapak di sana belajar, pasti Bapak bisa. Kalau Bapak punya
keahlian pasti Bapak akan bisa. Oke, kira-kira ada lagi? Izin Pak dari BP3 enggak ada pertanyaan di chat Pak. Apa sudah terjawab ya? Atas nama siapa tadi? Ini atas itu Pak nanya apakah ada lembur? Tadi ya. Oke Bu, jadi gini Bu, untuk lembur itu Malaysia sekarang sudah tidak menerapkan lagi karena produktivitas yang mereka cari. Kenapa saya bilang mereka tidak mau lembur lagi, Bu? Contoh, kerja ladang ini bukan kerja seperti di pabrik yang bisa dilihat kasat mata atau ada satu sistem yang bisa melihat CCTV atau absensi digali. Jadi lembur ini tidak digalakkan. Karena kenapa? Mohon maaf, jarak teman-teman bekerja satu grup, satu rombongan atau satu geng itu bisa jaraknya 5 kilo atau 10 kilo. Jadi kebanyakan teman-teman itu produktivitasnya kurang. Jadi mereka banyak duduk atau istirahat di dalam kebun. Yang paling parah lagi mereka tidur di dalam kebun itu. Jadi perusahaan-perusahaan sawit di Malaysia sudah tidak menggalakkan lagi untuk lembur karena upah minimum sekarang sudah 1.700. Mereka lebih galakkan borongan. Gitu Ibu. Terima kasih Pak. Saya membaca aja Pak tadi ada di kolom chat. Mungkin ada teman-teman lagi yang kurang jelas. Silahkan. Selain Bang Randy lah. Bang Randy ini udah pernah dari Malaysia ya Bang ya? Belum pernah sih Bu. Oh, belum. Tapi ada kawan ada kerja di sana juga sih. Kira-kira ada lagi? Nah, izin Pak. Iya Pak. Izin Pak untuk bertanya Pak. Saya Khadir dari Aceh Sigli Pak. Ini kan kontraknya kan 2 tahun Pak. Jadi kalau di Indonesia kan biasanya setiap selesai kontrak kan ada istilah uang jaminan hari tua atau pesangon. Nah, kalau di sini bagaimana itu Pak ketika habis selesai masa kerja atau masa kontrak? Apakah ada jaminan hari tua atau ada pesangon sebelum ada tawaran untuk melanjutkan kontrak yang baru? Oke Pak, jadi biasanya itu pesangon ini dia akan berbentuk bonus Pak. Ya, bonus itu bonus tahunan saja Pak. Tapi itu tergantung lagi seperti kinerja Bapak. Reward lah ya, reward. Seperti yang saya bilang, sebenarnya reward ini banyak sekali macamnya Pak. Dan FGB itu banyak ngasih kemudahan-kemudahan bagi pekerja yang rajin. Nah, untuk jaminan hari tua Pak, itu apabila Bapak akan dikenakan biaya pemotongan gaji, itu saya lupa berapa persen, apabila gaji Bapak 1 bulan itu melebihi dari Rp3.000. Nah, di situ nanti ada pemotongan gaji Pak. Pemotongan gaji itu yang dibayarkan ke pemerintah Malaysia. Dan itu termasuk ada di situ pembayaran jaminan hari tuanya. Nah, itu bisa dicairkan apabila Bapak selesai kontrak. Tapi ini aturan ini baru diterapkan 2 bulan yang lalu. Jadi saya belum begitu jelas dan karena saya belum coba Pak, belum ada yang coba untuk memohon uang tersebut cair atau bisa dapat itu berapa bulan setelah dimohonkan, karena aturan ini baru. Halo, paham ya? Ya Pak, oke. Satu lagi Pak, masalah cuti agak kurang jelas tadi. Ini kan setiap tahun berhak untuk mendapatkan cuti 18 hari Pak ya? Ya, yang cuti wajib, yang cuti digaji itu 14 hari Pak.
14 Ya, hari. jadi 4 hari itu termasuk cuti sakit ya. Cuti sakit, cuti kemalangan. Cuti kemalangan itu gini Pak. Seandainya Bapak keluarga di Indonesia, nenek, kakek, mohon maaf, saudara, paman, Bapak meninggal dunia. Bapak bisa mohonkan, Tuhan, ini ada keluarga saya meninggal dunia di Indonesia. Ini buktinya. Karena saya mau mengirim doa atau saya mau komunikasi ke Indonesia, saya tidak pulang, saya mohon cuti 3 hari, 4 hari. Itu dibenarkan dan itu Bapak digaji, Pak. Cuti berbayar namanya. Nah, tapi kalau untuk cuti akhir tahun, misalnya cuti biasa, cuti ambil liburan akhir tahun, itu untuk biaya tiket pulang dan kembali ditanggung pekerja sendiri itu Pak ya? Iya betul Pak. Jadi gini Pak, FGV atau perusahaan yang tempat Bapak bekerja, apabila Bapak berjodoh dan dapat rezeki, itu mereka hanya menanggung biaya pemberangkatan sekali, pemulangan sekali. Bapak berangkat dibiayai semua, Bapak pulang dibiayai semua. Tapi kalau Bapak mau setiap tahun cuti, itu Bapak boleh, tapi biaya sendiri, Pak. Tuh. Terus yang kedua, untuk cuti, Pak. Contoh, Bapak sudah selesai kontrak 2 tahun. Bapak bisa ngajukan cuti pulang ke Indonesia. Itu dikasih waktu 2 bulan cuti, Pak. Oh. Tapi harus disambung permit dulu. Sambung permit tahun ketiga. Itu siapa yang sambung permitnya Pak? Dari perusahaan kah? Perusahaan. Tapi cuti yang 2 bulan itu biaya pemulangannya ditanggung pihak FGV, biaya berangkatnya Bapak beli sendiri. Nah, yang jadi satu masalah, Bapak harus antisipasi. Bapak pulang cuti 2 tahun, cuti 2 bulan, bisa sampai 3 bulan cuti Pak. Itu tergantung majikan atau manajer ladang. Dia akan memberi surat cuti Bapak berapa hari jumlahnya. Misalnya 60 hari, berarti Bapak boleh cuti 60 hari. Tapi itu tidak digaji ya, karena cuti. Tidak digaji. Yang Bapak harus perhatikan, kalau Bapak sambung kontrak tahun ketiga, Bapak pulang cuti, Bapak mohonkan bayar BPJS tenaga kerja 1 tahun ke depan. Kurang lebih itu harganya BPJS 370.000. 270.000 untuk 1 tahun, Pak. Paham? Karena sangat bermanfaat, Pak, BPJS tenaga kerja. Itu bayarnya berarti BPJS tenaga kerja per tahun, Pak ya? Ya, per tahun. Tapi kalau kontrak 2 tahun pertama, itu udah kita yang bayar PT, Pak. Ya. Nah, yang jadi masalah, pemahaman BPJS tenaga kerja, Pak. BPJS tenaga kerja itu BPJS kesehatan ya. Seandainya Bapak sakit atau mengalami kecelakaan kerja di Malaysia maupun di Indonesia, itu akan ditanggung BPJS tenaga kerja biaya pengobatan kalau yang sakit. Kalau yang cacat, itu BPJS juga akan bayar sesuai tingkat kecacatan fisik Bapak. Untuk yang meninggal dunia, itu BPJS tenaga kerja akan membayar 1 orang 80 juta. Kalau Bapak meninggal dunia di Malaysia, waktu kecelakaan kerja, Bapak akan mendapatkan 2 asuransi. 1 asuransi BPJS, 1 asuransi Perkeso. Perkeso ini asuransi yang diwajibkan negara Malaysia setiap pekerja yang ada di Malaysia, baik CPMI maupun pekerja
tempatan atau pekerja warga negara Malaysia. Jadi Bapak di cover 2 asuransi, satu dari asuransi Indonesia BPJS, satu lagi Bapak di cover asuransi Perkeso dari negara Malaysia. Itu majikan yang bayar, bukan Bapak. Kira-kira yang dari saya sampaikan, ada tidak yang tertarik akan datang ke Medan tanggal 19? Karena kita acaranya tanggal 20. Bisa Pak, tertarik Pak. Kaidir gimana? Tertarik Pak. Oke, mungkin dari saya sekian Bu ya. Mungkin saya kembalikan ke Ibu dari BP3PMI untuk melanjutkan acara hari ini Bu. Oh iya, baik Pak. Terima kasih buat arahan dan mungkin sudah banyak ya pertanyaan yang sudah terjawab dan mungkin beberapa informasi untuk bekerja di perkebunan seperti itu ya. Masih ada lagi yang lain dari Ibu Lili? Apakah ada arahan Ibu? Nah, buat link Zoom Bu beberapa nanti bisa dibagi ke anaknya sesuai dengan ininya nanti juga yang bagi. Berapa orang ya Bu? Putus-putus suaranya Bu. Lebih kurang mungkin sama yang di Tamiang itu mungkin ada 15 orang sih Bu. Kehadiran mereka Bu di ini Bu di Medan? Enggak, tunggu dulu Bu. Jadi sebelum datang ke Medan Bu, kita ada interview satu Bu anaknya Bu. Oh gitu. Sekarang Bu? Sekarang Bu. Berarti kalau 15 saya bagi 3 link, nanti biar kami interview per 3 orang. Oh gitu. Dari masing-masing link yang kami buat Bu. Oh gitu ya. Berarti Ibu buat link sendiri ya? Atau bentar kami kasih nanti daftar hadirnya sama Ibu yang ini. Bisa Bu. Buat link daftar hadir. Oke Bu. Nanti kami kasih. Oh berarti linknya dari Ibu ya? Enggak, buatkan link kita mau interview, mau Zoom anak Acetam yang 3 link. Nanti Agam interview 1, Abang interview 2, Ibu 3. Beda kantor, orang Bang. Bentar saya kirim. Iya. Entah apa lagi pokoknya kita interview satu persatu itu loh, kayak SOP itu. Kalau bentar aja dulu kan? Iya, bentar aja ya. Paling setengah jam pun siap itu. Berarti kan kalau 15 orang kan 5-5-nya satu link. Buatkanlah. Sebentar Bu saya buat. Terus Bu saya kan mau cek berkas Bu. Berkas belum dicek ya Bu? Oh belum Bu, karena belum saya nggak ada ngumpul berkas Bu, kan kata Ibu bawa sana. Kami nggak ada bawa Bu. Mungkin masing-masing atau teman-teman sudah ada mempersiapkan? Bu. Karena kan abang-abang ya yang perlu diperhatikan ya untuk luar negeri ya. Itu KTP, kartu keluarga, ijazah mesti sama. Sudah Bu, sama Bu. Oke. Jadi kadang-kadang anaknya sendiri tidak tahu kalau ada perbedaan di ijazah karena selama ini nggak pernah ditengok. Bahkan semalam kami dapat ada yang ijazahnya nggak ada tanggal lahirnya, ijazahnya nggak punya tanggal lahir. Ada itu semalam saya dapat ijazah SMA. Jadi harus diperhatikan. Kemudian sama yang ex saya yang udah pernah buat paspor, nanti pada saat saya tanya kabari karena saya mau cek berkas. Kalau ada yang punya berkas minta tolong diambil, dipegang. Ya, ini kita buat tiga link, nanti kami kasih tahu siapa yang masuk duluan, siapa yang masuk duluan. Untuk yang tadi, untuk yang pemahaman ke perusahaannya udah paham ya? Paham Bu. Paham ya? Udah tinggal, siapa yang ex Malaysia di sini? Berapa orang?
Ya, Malaysia berapa orang di sini? Nggak ada kayaknya Bu, nggak ada yang jawab. Nggak ada ya? Memang nggak ada ya? Baru semua ini Bu, belum ada paspor semua ini Bu. Oh yakin ya? Belum ada yang punya paspor ya? Bu, Ya. belum ada. Nggak ada Belum punya, ada Bu. ya? Oke. Nggak ada punya. Oke, karena Bu. kalaupun nggak ngaku, nanti di imigrasi. Sudah ada, Bu. Sudah Ya, ada, Bu. di imigrasi pada saat sidik jari, walaupun sudah 15 tahun yang lalu, tetap muncul datanya. Ada, Ibu. Iya. Ada yang sudah punya, Bu? Saya udah punya Del, itu saya nanti ingatkan Ibu lagi waktu interview siapa yang udah punya paspor. Karena kami mau cek. Ya, Bu, sudah ada, Bu. Itu Bu Del, saya kirim Bu Del, itu link Zoom-nya Bu Del. Berarti ini kita keluar dulu, baru kita masuk ke link Zoom ya Bu. Oke, Bu. Teman-teman ada di grup semua ya. Jadi linknya kami bagikan. Silakan bergabung melalui Bu, Google nanti Meet. begini Bu, Ya. Bu, dia nggak bisa bergabung rame-rame. Nanti link itu Ibu bagi per orang satu-satu aja. Susah. Jadi gimana manggilnya Bu? Kita panggil. Tiga link. Jadi Ibu bagikan link itu kepada satu orang. Gimana Pak Yogi? Bu, kami siapkan berkas dulu ya, Bu. Bu, mekanismenya gimana Bu? Bentar Bu, bentar. Siap, Bu. Kak Delina, Kak. Gimana? Kami siapkan berkas dulu ya, Kak. Oh iya ya, siapkan aja. Oke. Jadi kami keluar dulu atau gimana, Kak? Gimana ya? Nanti kan Abang dibagi nanti masih di grup, nanti saya panggil ya siapa yang masuk gitu ya. Semua ini ada di grup perkebunan kan? Ya, Ada ya? Nanti saya panggil ya siapa yang udah siap. Atau gini Bu. Oke Bu. Ya. Untuk khusus anak-anak Aceh ini Bu. Ya. Nggak apa-apa, nanti dipersilahkan datang aja langsung pada saat seleksi. Harusnya memang kami pilih. Ya. Tapi pastikan jangan ada yang buta huruf. Buta huruf memang nggak diterima. Buta warna nggak diterima. Sama cacat fisik nggak diterima. Kalau memang ada dari 3 bagian itu nggak usah datang deh, ngabis-ngabisi ongkos. Ya, betul Bu. Ya, Bu. Oke. Kemudian ketika datang bisa bawa uang medikal nanti sebesar 550.000 karena akan diumumkan sore itu juga. Kalau lulus langsung medikal, bawa baju ganti bisa nginep di sini. Nanti waktu Ya, mau Bu. berangkat uangnya dikembalikan. Siap. Oke, Bu. Oke. Kemudian pada saat nanti datang KTP, KK, ijazah, paspor asli semua wajib dibawa. Tadi yang ex Malaysia berapa orang? Saya minta ngomong deh orangnya mana tadi yang udah pernah buat paspor. Saya, Bu, yang semalam pulang Cikolol itu, Bu. Oke, oh kamu pulangnya dari FGV juga? Iya, Bu, katanya. Oke, itu nggak masalah, udah Ibu cek. Siapa lagi? Nah, nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Nggak ada, Oke, Bu. semua saya izinkan datang. Harusnya saya pilih, tapi harus dengar masing-masing ya. Kalau Ya. buta warna, buta huruf, kemudian ada cacat fisik, ada patah tulang, patah kaki, pernah operasi, jangan. Siap, Bu. Karena kita ada tes angkat berat. Kalau yang Ya. merasa lulus dari persyaratan saya bilang, boleh datang, bawa baju. Kamu yang bimbing ya, Dek, kamu udah pernah kemari. Bawa baju, Ya, jadi Bu. bisa nginap di sini. Kalau Siap, memang Bu, datang siap. di hari H, itu kan ini hari apa? Selasa, besok PDO.
Kamis ya. Kamis pagi jam 8 acara dimulai. Kalau kalian mau dari Aceh Tamiang misalnya subuh mau langsung sampai di sini, boleh. Tapi kalau rasanya nggak yakin, nginap juga boleh. Nginap aja lebih bagus lah Bu. Kawan-kawan aja minta nginap semua ini Bu. Bu, itu alamat Medan untuk interview di mana alamatnya Bu? Angkat kan? Di Jalan Sunggal, Komplek Bumi Roja. Roja ya Bu. Tapi aku Bumi Roja. Bumi Roja itu kan komplek Bu. Blok apa nomor berapa Bu? Iya, di dalam komplek. Blok apa Bu? Kamu tanya aja PT Pamor. Bu, itu untuk mata minus gimana ya Bu? Sebenarnya kalau mata minus itu nggak masalah. Paling kamu kalau merasa mata kamu minus, kamu pakai kacamata lah. Emang udah pakai kacamata Bu? Ya udah, coba aja. Bu, jadi saya langsung datang aja ke kawan-kawan saya dari Aceh Tamiang Bu. Kayak mana? Kan saya kan baru pulang FGP, kan Ibu kan sudah tahu saya juga kan. Maksudnya Iya. kan kawan ini kan pada nggak saya sekalian aja lah Bang, kata datang ke kantor sekalian aja lah Bu. Sore ini Bu, gitu katanya Bu. Sore ini ngapain orang interviewnya hari Kamis kok sore ini? Kamis. Interviewnya tanggal 20. 20. Besok lah subuh Iya, lah Bu. besok. Oke, siap Bu. Interviewnya tanggal 20 Bang. Iya, jangan mau rame-ramein. jalan-jalan dulu lihat Medan. Di sini soalnya banyak. Di sini ada yang mau berangkat, ada yang mau PDO, jadi udah terlalu rame. Jadi sepentingnya aja. Kalau memang di sana perjalanan Aceh Tamiang ke Medan sebenarnya dari jalan tol bisa ditempuh kalau pagi dalam jangka waktu paling lambat kali 4 jam sampai. Kalau memang kalian mau jam 4 pagi atau maksimal jam 5 pagi dari Aceh Tamiang sebenarnya terkejar. Kalau dia misalnya rental mobil, tapi kalau misalnya nggak terkejar, ya udah nginap aja. Naik bus apa? Jumbo ya? Ada yang lebih jauh? Enggak Bu, bawa kereta Bu. Ada Cirebon lebih jauh Bang. Ada juga dari Banda Aceh nih Bu. Ada kan dari Banda Aceh? Ada dari Aceh Jaya lagi Bu, dari Calang. Jauh Cirebon juga ada nih Bu. Jaya besok Bang udah gerak Bang. Ya. Kalau kami Bu dari anak Tamiang sebagian naik bis pagi masih keburu lah. Jam berapa interviewnya Bu? Tanggal 20 ya Bu? Jam 8 Bang. Nah, tadi udah Ibu bilang, ditanya lagi. Nggak dengar tadi. Jam 8 itu udah sampai. Karena kan belum isi borang. Kalau anak-anak semalam yang kita praselekti udah isi borang semua. Jam 8 udah sampai. Kalau mau nginep monggo. Siap. Bawa baju dua-dua pasang bawa aja. Ya, baju siap. 2. Interview pakai baju putih hitam. Ya, siap. Oke. Tapi yang penting bawa semua berkas asli plus fotokopi. Kan ada kemarin Bu Del kan kemarin saya ada kasih itu kan Bu syarat-syarat kan anak-anak harus bawa itu semua. Oh iya. Ada udah saya share di grup yang wajib dibawa, silakan dibawa ya. Oke. Ya udah. Berarti kita jumpa nanti di sini di Kamis pagi ya. Yang mau datang Rabu sore, Rabu malam silakan. Pokoknya Kamis pagi kita ketemu di seleksi langsung oleh company ya. Ini spesial loh Bu untuk anak Aceh. Tadinya kita harus praseleksi Bu karena kuota yang mau diambil nggak banyak gitu loh. Tapi ini spesial dari sana ya udah kita persilakan semuanya untuk nyoba Bu. Oh ya baik. Oke, Terima kasih Bu. Ya. Ya, semoga abang-abang ini juga semangat ya. Jangan udah sekarang seleksi besok Ya, nggak Bu, yang mau datang. diambil berapa? FGV itu kan ada yang amatan naik berapa orang, FGV. Kamu deh, Bu, yang diambil kamu berapa orang Bu? ah Yang diambil berapa orang? 50. Yang daftar ratusan Bang. Gabungan Medan Aceh Bu. Bocor ini pula. Gabungan Medan Aceh. Ratusan Bang, ratusan. Oke, itu yang dari Tamiang itu kan ada sertifikatnya FGV ya? Ini satu Ya, ini ada Pak, ini, yang Pak. Kalimantan. Ya, itu mohon dibawa ya. Itu mohon dibawa. Siap, ya, Pak. Itu akan dijadikan bahan pertimbangan dari tim seleksi pihak FGV besok itu. Cuma Oke, ini siap, deh siap, Pak, kita siap. pindah deh FGV-nya Sabah ya, bukan Sarawak. Oh iya siap Bu, semalam kita kan Sarawak ini sama Bu, Ya, siap. kamu siap. kemarin itu sempat dapat gaji berapa kamu? Kalau saya paling kencang kan Bu, paling kencang saya kena dapat gaji 28 karena 3.000 Bu, paling kencang 3.000 lah saya kencang Bu. Oke, nanti lebih dikencangin lagi Karena ya. kan saya pulang kan, Oh ini si Koirul ya karena kan Ivan pulang kan itu ya. ditawari Bu. Ya. Kalau 28 itu kalau dirupiahkan udah 10 juta lebih itu sekarang.
Iya Bu, kan semalam itu kan saya pulang kan memang 3 bulan itu saya menyampai kan memang saya ditawari Bu, gitu yang mau pulang, yang mau tidak. Jadi saya diizinkan pulang karena saya ditawari pribadi gitu loh Bu. Ya, tapi walaupun ditawari, saya berharap tidak ada yang pulang sebelum habis kontrak. Iya, siap. Kena apa? Kalau kalian pulangnya ditawari pulang pada pulang semua, kasihan perusahaannya yang pertama. Yang kedua, tetap nama kita jelek. Orang Aceh, orang Medan. Kalau disuruh pulang semua. Tahun berikutnya dia nggak ambil lagi dari kita. Paham? Iya. Ya itu penting juga, itu nama baik kita. Walaupun ditawari kalau mau pulang. Tapi kita yang merasa butuh kerja, karena nggak selalu ada job-job ini, kita harus usahakan habis kontrak. Bahkan boleh ambil cuti untuk sambung kontrak. Siap. Cuti 1 bulan kok, cukup panjang. Udah habis duit kita itu, Iya, 1 Bu. bulan di kampung. Ya kan? Iya, betul Bu. Betul. Oke ya. Oke ya, sampai jumpa nanti di sini seleksi Kamis pagi ya. Siap Bu, oke Bu, siap Bu. Terima kasih Bu infonya Bu. Siap Bu. Terima kasih Bu. Oke, baik, Oke, terima dari kasih. Ibu dan abang-abang semua ya. Baik Pak dari PT Pamor, Pak Tri, terima kasih buat pengarahannya. Semoga kami harapkan teman-teman dari Aceh yang berhadir pada Zoom boleh mengikuti seleksi dan boleh lulus semua. Jadi izin Pak, ini Pak Bu Lili dan dari PT Pamor ya, harapannya kami niatnya untuk meningkatkan penempatan Ibu. Jadi terima kasih juga untuk saran kami yang sudah untuk seluruh Aceh untuk boleh diseleksi tanpa praseleksi. Terima kasih Bu. Mungkin itu aja ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya terima kasih Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Iya Pak. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh Pak. Salam. Salam.